Ustadz Somad itu S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Saya senang Pak, tapi nggak semua orang ikut senang dengan kesenangan saya. Nanti kalau ceramah ini diupload, sambutan Bapak diupload, yang nggak senang dia komen, alah kalau cuma lama di Arab, onta juga lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi salam jamaah, sepertinya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Menurut survei Global Index, nama yang paling populer di dunia sekarang ini, 133 juta manusia menggunakan nama ini, adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang memakai nama itu adalah Jenderal Muhammad Herindra. Sebetulnya kalau di tempat lain, mana tahu nanti dengar ceramah saya yang lain, katanya Ustadz Somad mengatakan nama yang terbaik adalah nama seorang hamba yang rendah, yang hina, ketika disandingkan dengan nama Allah dia menjadi tinggi. Contohnya hamba itu abdu, hamba, disandingkan dengan nama Allah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan Abdul Somad. Itu nama yang kedua. Makanya di masjid ini coba kita lihat, sebelah kanan ada tulisan Allah dan sebelah kiri ada tulisan Muhammad, nggak ada Abdul Somad. Ini kenapa? Bahkan di pintu-pintunya, di pintu tertulis Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sekarang ada yang ceramah, katanya nggak boleh menyandingkan nama Allah dengan nama Muhammad, karena Allah itu Tuhan, sedangkan Muhammad itu manusia. Ini nanti mana tahu ada yang datang kemari, lalu dia mengkritik, walaupun dia belum tentu berani. Tapi sekarang kritik kan nggak bisa langsung, dia foto, dia posting di fake account. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi sampai melihat makhluk yang paling besar ciptaan Allah, namanya Arash. Arash artinya singgasana. Di tiang-tiang Arash itu Nabi melihat ada dua nama yang bersanding. Itulah nama Allah dengan nama Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, lalu dia berdosa, dia bertobat, doa yang paling tua, Rabbana zolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini mesti diterjemahkan, boleh hanya bahasa Arabnya saja. Sudah lama saya ke Mekah, habis ke Mekah ke Madinah, sudah lama saya ceramah, baru ini diwajibkan terjemah. Jangan hanya, kalau saya jenderal, doa pun saya terjemahkan. Kenapa? Karena banyak jamaah kita nggak ngerti. Dia manggut-manggut, pas ditanya kenapa kau ngangguk, kulihat yang sebelah kanan ngangguk, aku ngangguk juga, kata dia. Mesti diterjemahkan memang. Cuman kadang di tempat lain kurang peduli. Memang beda kalau di PIN ini. PIN bukan sembarang PIN. PIN-nya bergambar bintang. Sudah lama saya mau ceramah di PIN, baru ini diundang. Sampai mana tadi ceramah? Nabi Adam berdosa, minta ampun sama Allah, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, kami sudah menganiaya diri kami. Wa illam taufir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi. Kenapa dia bilang kami? Karena dia berdoa dengan istrinya. Maka ibu, kalau suami berdoa, dengarkan baik-baik. Kadang ada suami ini doanya untuk diri dia saja. Dan kalau suami doanya doa bahasa Arab, bilang sama dia, terjemahkan. Jangan ibu amin-amin aja. Ini ada suami istri waktu sholat tahajud bersama, amin, amin. Pas kejadian baru marah. Ternyata doanya, Allahumma zawwijni zawjatan thaniyatan jamilah. Nikahkan aku dengan istri kedua yang cantik. Makanya tanya dulu, kamu ngomong apa tadi?
Ini walaupun ceramah saya di PIN, tapi ini kan direkam. Ini untuk semua kantor se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Tolong, walaupun saya ceramah di Masjid Al-Bait Al-Akbar, tapi ini nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad. Tolong subscribe, like, share, and comment. Nah, maka ketika Nabi Adam setelah berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Nabi Adam melihat ada nama yang bersanding dengan nama Allah di tiang arasy. Lalu dia berkata, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad, aku memohon kepadamu berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku. Allah bertanya, Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Karena ketika engkau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan aku lihat di tiang arasy ada tertulis nama yang bersanding dengan namamu. Itulah dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum ada anak nanti punya anak dikasih nama anaknya Muhammad. Terserah mau tambahan belakangnya nggak apa-apa, karena itu adalah simbol kita. Ini kadang buat nama anak sama siapa? Camry, Pak Ustaz. Itu kan merek mobil. Kebetulan lahirnya 17 Agustus, Pak Ustaz. Terus apa hubungannya? Camry itu maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus, cinta NKRI, tapi tolong di pangkalnya tulis Muhammad Camry. Cantik namanya. Begitu. Ini kadang banyak orang sekarang buat nama anak ini cocokologi. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf Pak, silakan jangan tersebut. Nah, jadi nama itu adalah, kadang orang ini ngomong ikut omongan Shakespeare dari Inggris. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Bagi kita nama adalah doa. Mudah-mudahan nama ini mengangkat harkat darjat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi melanjutkan Isra dan Mi'rajnya, dan ketika itu dia sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Sampai di sana, itulah yang dibaca sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya ya man asra bi'abdikal muhaiminu laila. Di ujungnya wa antal imam. Terjemahannya, assalatu wassalamu alaik, salawat dan salam untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man asra bi'abdika, wahai engkau yang sudah memperjalankan hambamu lailan, di waktu malam. Dan ketika sampai di Palestina, wa antal imam, dan engkau yang menjadi imam sholatnya, nabi-nabi yang lain menjadi makmumnya. Dan di sini pun ada juga namanya Bapak Imam Sugianto. Masya Allah, Imam Sugianto, Bapak Wakil BIN, Wakil Kepala BIN. Lalu kemudian Islam ini pun berkembang. Yang membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, yang membawanya adalah Jibrail. El artinya Tuhan, Jibr artinya kekuatan, Jibrail kekuatan Tuhan, Jibrail atau Jibril. El itu artinya Tuhan. Kalau Israel, Pak Ustaz, Isra artinya pertolongan, El Tuhan, Israel pertolongan Tuhan, pakai ain, Israel, karena dia tidak mau disalahkan. Makanya nggak ada orang ketika ditanya kenapa bapakmu meninggal, dicabut Israel. Nggak ada. Kenapa si Anu meninggal? Stroke. Kenapa si Anu meninggal? Mencret. Karena dia ditolong oleh Tuhan, ditolong Allah sehingga dia mampu mencabut nyawa itu. Israel. Kalau Israel, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Terjemahan Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad. Tapi jangan setelah ini panggil saya Israel. Jadi El bahasa Ibrani, Hebrew language, artinya Tuhan. Kalau Rafael, terjemahan Arabnya Syifa. Syifa artinya penyembuh, karena dia malaikat yang memberikan kesembuhan, kesembuhan dari Tuhan, maka disebut dengan Rafael. Kemudian Islam pun sampai.
Ini ngumpulkan bahannya lama ini. Jadi tugas saya ini memang mirip-mirip tugas badan intelijen juga, mengumpulkan data, menganalisa, dan menyampaikannya. Cuman bedanya saya nyampaikannya ke jamaah. Kemudian Islam pun menyebar dari kota Makkah ke kota Madinah, dari Madinah menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Fustat itu sekarang Kairo. Dari Kairo menyeberang sampai ke Libya, dari Libya ke Tunisia, dari Tunisia ke Aljazair, dari Aljazair ke Maroko, tempat saya kuliah dulu. Dari Maroko ini menyeberang ke Andalusia. Banyak jamaah kalau saya tanya, Andalusia di mana? Nggak tahu Pak Ustaz. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Andalusia, nyebrang Laut Merah, nyebrang laut Samudra Atlantik sampai ke Andalusia. Maka ada satu tempat yang cantik. Yang cantik itu diumpamakan seperti buah. Buah yang paling cantik adalah buah delima. Makanya perempuan selalu dikatakan rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima mereka. Maka yang paling cantik delima. Makanya batu cincin pun, Pak, itu batunya apa? Merah delima. Maka di pintu kota itu dipasang buah delima 3, satu di atas, satu di kanan, satu di kiri. Kota itu namanya Granada, Rafael Granada. Kota yang indah di Spanyol sana. 700 tahun lamanya umat Islam berkuasa di sana, sampai akhirnya tergoda, terpukau, terlena. Memang generasi biasanya terbagi 3. Pertama generasi penikmat, yang kedua pertama pejuang berjuang, setelah itu mulai penikmat, lama-lama penghancur. Memang organisasi pun begitu, yayasan pun begitu, umat Islam pun begitu. Akhirnya umat Islam hancur di Spanyol. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur, sehat badan, bisa berangkat umroh dan langsung kita jalan-jalan ke Granada, Spanyol, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa deterjen. Sudah lama saya ceramah, baru sekarang disuruh menjelaskan tentang intelijen. Bagaimana Ustadz tentang Nabi Muhammad sebagai manusia yang memiliki intelijen? Jadi pada hari Kamis siang setelah zuhur, Nabi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, ya, nanti malam kita hijrah. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena tadi ada rapat di Darun Nadwah, semua kepala suku sudah bersepakat nanti malam jam 2 malam mereka akan datang ke rumah saya dan akan mencincang kepala saya. Maka nanti malam sebelum bangun tahajud kita akan pergi naik ke Jabal Sur. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu bahwa pagi Kamis tadi ada rapat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau ceramahnya di TV. Dari mana Nabi tahu bahwa pagi tadi ada rapat antara Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya? Kok bisa dia tahu? Ternyata rapat pagi itu di Sadam. Pentingnya Sadam menyadap. Sehingga datang laporan itu ke Nabi, dan Sadapnya nggak pakai kabel, wireless. Menyampaikan berita ke Nabi, wahai Muhammad SAW, nanti malam kamu akan hijrah karena mereka akan bersepakat mengirim anak-anak muda ke tempat tidurmu, mereka akan mencincangmu. Apa alat yang dipakai? Jibril alaihissalam. Lalu Nabi pun malam itu dia keluar rumah, anak-anak muda 12 dengan pedang yang panjang, dengan tangan yang kekar, sudah siap mencincang Nabi. Berikut saat mereka akan masuk ke dalam rumah, Nabi pun keluar. Itulah maka kita baca ayat itu malam Jumat. Apa ayatnya? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sari tilawahnya. Waja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka kami jadikan tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka ada tembok. Fa'aghshaynahum, mata mereka kami tutup. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka pada saat itu Nabi pun keluar, mereka terpukau tidak melihat apa-apa. Tolong ayat ini jangan dipakai waktu ada razia lalu lintas. Ada orang kadang naik motor pas melihat ada polisi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Iya, tetap disemprit prit katanya. Loh, kok Bapak ngelihat? Orang saya baca itu juga, kata Pak polisi. Polisinya ngaji. Kamu nonton ceramah Ustaz Somad juga kan, katanya? Iya. Ya podo mbek aku.